Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Senin 24 Februari 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan-bacaan Ekaristi pagi ini. Hari ini bagi keluarga besar MSF memperingati hari kelahiran Pater Bertie, pendiri kongregasi MSF. Kita berdoa untuk tarekat MSF agar mampu melanjutkan impian, harapan, misi Pater Bertie. Sabda Tuhan hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Putra Sirak bab 1 ayat 1-10 berbicara soal kebijaksanaan. Segala kebijaksanaan berasal dari Tuhan. Dan kebijaksanaan ada sebelum segala-galanya. Kebijaksanaan telah disingkapkan oleh Allah. Maka kita diajak untuk hidup dengan kebijaksanaan yang diberikan oleh Allah itu. Sedangkan dari bacaan Injil, kita mendengar bagaimana Yesus menunjukkan kuat kuasa Allah dengan menyembuhkan orang yang kerasukan setan, yang membuat bisu dan tuli. Orang yang sakit sudah dibawa kepada para murid Yesus, namun mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka Yesus menangannya sendiri dan Yesus mengkritik ayah dari anak itu yang kurang percaya. Kata-kata permintaannya berbunyi, "Kalau engkau dapat, selamatkanlah, sembuhkanlah anakku ini." Yesus kemudian mengkritik ayah orang itu yang tidak percaya. Dengan kata-kata, "Kalau engkau dapat." Ini menunjukkan bahwa mereka tidak percaya akan kuat kuasa Yesus. Maka Yesus akhirnya membuat ayah itu berteriak, "Aku percaya, selamatkanlah anakku." Saudara-saudaraku terkasih, kita diajak untuk hidup bijaksana, dan kebijaksanaan itu yang berasal dari Allah, sehingga kita dapat melaksanakan kehendak Allah. Kebijaksanaan mengatasi segala-galanya
tentu kebijaksanaan yang datang dari Allah, bukan kebijaksanaan yang semu. Kebijaksanaan duniawi bisa jadi semu, tapi sebenarnya tidak bijaksana. Maka kita diajak untuk bertindak bijaksana dengan memilih dan melakukan hal-hal yang sungguh berasal dari Allah, yang sungguh memuliakan Allah. Maka kita boleh bertanya, bagaimana sikap kita kepada Allah? Apakah sudah bijaksana, berani meninggalkan segala-galanya untuk kemuliaan Allah? Orang yang bijaksana akan selalu mengandalkan Allah di atas segala-galanya. Masih ingat bagaimana orang yang kaya, pemuda kaya yang ingin hidup yang kekal, diminta untuk menjual hartanya, memberikan kepada orang miskin dan ikut Yesus. Namun ia memilih tidak melakukan. Ini tidak bijaksana. Maka mari bersama-sama kita lihat, kita renungkan sikap-sikap mana yang bijaksana dan sikap-sikap mana yang kurang bijaksana yang kita lakukan. Ayah dari anak yang sakit kurang bijaksana karena ia meminta kepada Yesus dengan perkataan yang keliru. Dikatakan, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami. Itu artinya ayah ini masih meragukan Yesus. Imannya belum penuh. Berbeda dengan orang yang lumpuh, yang berseru kepada Tuhan, kalau engkau mau, imannya mendalam, tinggal Yesus mau apa tidak. Sedangkan ayah dari anak yang sakit ini meragukan kuat kuasa Allah dalam pribadi Yesus Kristus. Maka Yesus menjawab, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan ayah itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku orang yang tidak percaya ini. Kualitas iman diperlukan untuk datang kepada Yesus dan mendapatkan keselamatan. Semoga kita dimampukan untuk benar-benar beriman kepada Yesus. Berarti menyerahkan hidup kita hanya kepadanya. Jangan sampai kita meminta Yesus, kalau engkau dapat, iman kita meyakini Yesus adalah Allah, tidak yang mustahil baginya. Makanya tinggal kita mintakan, kalau engkau mau, engkau dapat menyelamatkan aku. Dan jenis roh jahat ini harus diusir dengan doa yang berarti mengikut sertakan Allah di dalam karya-karya kita. Mudah-mudahan kita mampu untuk beriman dengan tepat, dengan benar, dan membuka hati agar Allah datang menyelamatkan kita. Kita serukan permohonan, kalau engkau mau, engkau dapat
menyelamatkan aku. Semoga iman kita semakin mendalam, semakin kuat, dan semakin berkualitas. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena putra-Mu menunjukkan kuat kuasa-Mu, juga kebaikan hati-Mu. Asalkan kami percaya, beriman, maka kuatkan iman kami yang kadang jatuh, kadang lemah, kadang mandek, bahkan kadang hilang, agar dalam situasi apapun kami tetap memiliki iman yang tangguh, iman yang kuat, iman yang kokoh. Semoga akhirnya iman kami semakin berkembang. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya, agar akhirnya kami semakin Kau mampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah akhirnya Engkau sendiri yang memimpin kami. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya ajak, saya dorong tetap memiliki pola hidup yang sehat, dengan senantiasa melakukan kehendak Allah. Dengan itu kita akan mengerti apa yang dimaui Allah, dan kita juga bisa terbebas dari segala mara bahaya. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam ambil bagian dalam karya gereja, lewat doa-doa, lewat pemberian tenaga, pemberian waktu, pemberian karya dan dana yang sangat berguna untuk pelayanan. Kita cermati, kita ikuti berbagai macam program paroki. Kita ikut ambil bagian dalam karya-karya itu, agar akhirnya gereja semakin berkembang. Saya ajak umat lebih aktif di lingkungan dan di paroki tanpa kecuali, agar akhirnya kita benar-benar di gereja yang guyup dan berkembang. Kita akan pendataan umat dengan lebih jelas. Maka para ketua lingkungan dan umat saya minta untuk proaktif, supaya umat kita jumlahnya semakin real, semakin nyata. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.